Irjen Verdi Sambo diduga jadi tersangka baru pembunuhan Brigadir J. Pakar hukum sebut Verdi Sambo bisa dijerat pasal berlapis di kasus Brigadir J. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan, admin ucapkan terima kasih kepada kalian semua, yang masih terus mengawal kasus penembakan Brigadir J, sampai detik ini. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo disebut akan mengumumkan mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka baru dalam kasus pembunuhan Brigadir J alias Nofriansah Yosua Huta Barat pada sore ini, Selasa, tanggal 9 Agustus tahun 2022. Nama Verdi menjadi sorotan setelah Baradae alias Richard Eliezer Pudihang Lumiu mengubah keterangannya. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, sempat memberikan sinyal adanya tersangka baru itu. Dalam pernyataannya kemarin, Mahfud menyebut sudah ada 3 tersangka dalam kasus ini. Tersangkanya sudah 3, tersangka 3, itu bisa berkembang, kata Mahfud MD, Senin, tanggal 8 Agustus tahun 2022. Akan tetapi tersangka ketiga yang disebut Mahfud MD adalah Kuat alias K. Dia adalah supir dari istri Verdi, Putri Chandrawati. Polisi sebelumnya telah menetapkan Baradae dan Brigadir Ricky Rizal sebagai tersangka dalam kasus ini. Baradae dijerat dengan pasal 338 tentang pembunuhan dengan sengaja KUHP Junto pasal 55 dan 56 KUHP sementara Ricky dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana subsidiar pasal 338 Junto pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Pengacara Baradae, Muhammad Burhanuddin, juga menyatakan akan ada tersangka baru setelah tim khusus melakukan gelar perkara Selasa dini hari tadi. Mungkin ada tersangka baru, kata Burhanuddin dini hari tadi. Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Dedi Prasetyo membenarkan kabar bahwa akan ada pengumuman tersangka baru pada hari ini. Akan tetapi Dedi tak bisa memastikan siapa tersangka tersebut. Iya, betul diumumkan oleh Kapolri. Diumumkan, di atas pukul 16 waktu Indonesia Barat. Coba koordinasi dengan Kepala Biro nanti sampaikan kepada teman-teman media, kata Dedi. Sejumlah sumber Tempo di internal kepolisian menyebut nama Verdi Sambo yang akan menjadi tersangka baru itu. Kemarin, tim khusus yang dipimpin oleh Wakapolri Komjen Gatot Edi Pramono kembali memeriksa Verdi. Pemeriksaan dilakukan di Markas Komando Brigade Mobil, Makobrimob, di Kelapa II, Depok. Peran Verdi dalam kematian Brigadir J terungkap dalam keterangan terbaru Baradae. Dalam keterangan itu, dia mencabut pernyataan soal baku tembak dengan Yosua di kediaman Verdi pada tanggal 8 Juli tahun 2022. Baradae menyatakan bahwa dirinya turun dari lantai 2 karena mendengar kegaduhan di lantai 1. Sesampainya di bawah, dia mengaku melihat Verdi Sambo sedang memegang pistol sementara Brigadir J sudah terkapar bersimbah darah. Dia juga mengaku sempat menembak Yosua atas perintah Verdi. Di sisi lain, pakar hukum pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta UMJ, Khairul Huda mengatakan banyak pasal yang bisa dikenakan terhadap Inspektur Jenderal Verdi Sambo dalam kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Peran Sambo dalam kasus ini diungkap oleh ajudannya Baradae dalam berita acara pemeriksaan. Selain itu, hilangnya sejumlah bukti di rumahnya seperti CCTV, Sambo dianggap paling bertanggung jawab. Verdi Sambo setidaknya bisa dikenakan pasal 221 KUHP, selebihnya bisa dikenakan pasal 338 Junto 340 KUHP, kemudian pasal 46 Junto pasal 30 UU ITE, kata Khairul Huda saat dihubungi Tempo, Selasa, tanggal 9 Agustus tahun 2022. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 221 KUHP adalah perbuatan menyembunyikan, menolong untuk menghindarkan diri dari penyidikan atau penahanan, serta menghalangi atau mempersulit penyidikan atau penuntutan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Kemudian, pasal 338 menyebut barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Lalu, pasal 340 berisi barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Khairul Huda mengatakan pasal 46 Junto pasal 30 UU ITE juga bisa dikenakan. Pasal 46 UU ITE menyebut hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda maksimal 600 juta rupiah atas peretasan terhadap sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun.
Lalu, Pasal 30 menyebut setiap orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun. Pasal 30 Jo 46 UU ITE dikenakan karena ilegal akses terhadap handphone atau data yang ada di HP mendiang Yosua, kata Khoirul Huda. Sebelumnya, pengacara Baradae, Deolipa Yumara membenarkan kesaksian bahwa kliennya melihat Ferdy Sambo memegang senjata di samping jasad Brigadir J. Dia mengatakan kesaksian itu sudah dituangkan ke berita acara pemeriksaan. Menurut dia, dalam peristiwa tewasnya Brigadir J, kliennya hanya berada di tempat dan waktu yang salah. Dia mengatakan Barada Richard Eliezer hanya bawahan yang menuruti perintah atasan. Dalam BAP sudah diungkap secara terang transparan kejadian yang sebenarnya, kata dia. Sebelumnya, dalam berita majalah Tempo terbaru, Barada yang menyampaikan kesaksian baru kepada penyidik. Keterangan itu, dia tulis sendiri di kertas. Dalam keterangan terbarunya, Baradae menyatakan bahwa ia turun dari lantai atas saat mendengar keributan di ruang tamu. Saat berada di tangga, dia melihat Ferdy Sambo memegang pistol. Di dekatnya, Brigadir J sudah terkapar bersimbah darah. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Bila ada kata yang kurang berkenan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kesalahan datang dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tak pernah luput dari yang namanya salah dan dosa.